Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan alhamdulillah ketemu lagi dengan saya, Faras Surya. Dan bagaimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu apapun. Baik teman-teman, di video kali ini ketemu lagi dengan saya, dan saya di sini akan memberikan sebuah tips dan trik terkait dengan penanganan sebuah penyakit saraf tersebut. Jadi di tips kali ini adalah sebuah pengalaman saya pribadi, karena di sini bagi teman-teman yang belum tahu, saya ini adalah penderita penyakit saraf tersebut atau HNP, yang dalam medis disebut HNP teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh dan saya ini masih berstatus seorang pelajar teman-teman. Bayangkan ketika saya berusia 17 tahun harus menderita penyakit saraf tersebut, dimana pada usia tersebut saya masih harus beraktivitas, yaitu belajar dan bermain bersama teman-teman, tetapi saya hanya bisa tiduran di kasur dan merasakan rasa sakitnya sebuah penyakit saraf tersebut. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa pulih, sudah bisa sembuh tanpa operasi teman-teman. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan membahas terkait dengan tips. Nah, bukan gerakan teman-teman, tapi di sini saya akan memberikan sebuah tips. Dan ini penting, teman-teman harus mengerti sebuah tips ini, karena tips yang akan saya bagikan ini adalah sebuah kegunaan obat teman-teman. Nah, mengapa saya membahas terkait dengan kegunaan obat? Di video sebelumnya banyak sekali teman-teman yang mengatakan ataupun bertanya kepada saya pribadi terkait dengan bagaimana petunjuk penggunaan obat bagi penderita penyakit saraf tersebut. Apakah harus diminum secara setiap hari, ataukah harus diminum 2 hari sekali, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi yang bertanya terkait dengan obat itu apakah bisa menyembuhkan secara total. Jadi kita tidak melakukan apa-apa, apakah obat tersebut dapat menyembuhkan kita dari penyakit saraf tersebut. Selanjutnya ada juga apakah fungsi obatnya dapat secara langsung berefek kepada kita sebagai penderita penyakit saraf tersebut, dan masih banyak lagi terkait dengan penggunaan obat ini teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas secara lebih detail teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas, dimana kita tahu bahwa ketika kita menderita penyakit saraf tersebut, dan di medis biasanya itu kalau sudah kronis, kita sudah bertemu dengan dokter itu maka kita akan dirujuk atau direkomendasikan untuk operasi teman-teman, selain dengan fisioterapi. Jadi selain dengan fisioterapi, maka akan operasi dan akan diberikan sebuah obat. Nah, di sini jika kita sudah menderita penyakit saraf tersebut yang sudah kronis dan kita diberikan sebuah obat teman-teman. Nah, apa sebenarnya kegunaan obat ini? Apakah obat ini dapat menyembuhkan kita dari penyakit saraf tersebut? Nah, namun sebelum kita membahas teman-teman, saya mohon maaf karena di rumah saya ini banyak sekali kegaduhan, ada ayam dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi obat ini sebenarnya, obat ini adalah obat yang diberikan dokter itu apakah bisa menyembuhkan kita dari penyakit saraf tersebut? Jawaban saya pribadi secara pengalaman, itu obat ini tidak secara 100% secara total dapat menyembuhkan kita dari penyakit saraf tersebut. Obat ini hanyalah suplemen, hanyalah alat digunakan untuk menghambat sebuah rasa nyeri. Jadi ketika obatnya habis atau biusnya habis yang masuk dalam tubuh kita, maka rasa nyerinya itu akan bertambah lagi atau semakin nyeri lagi. Ketika habis, maka akan semakin nyeri lagi. Dan itu sudah saya alami selama beberapa bulan, seperti 5 bulan saya alami hal tersebut. Ketika saya mengonsumsi terus, maka habis mengonsumsi rasanya enak. Tetapi ketika biusnya habis, maka rasanya sungguh
sakitnya luar biasa. Dan di sini bagaimana penggunaan obat dari medis ini teman-teman. Jika teman-teman sudah ke medis, maka teman-teman akan diberikan sebuah obat. Selain teman-teman harus menjalani fisioterapi, teman-teman akan diberikan sebuah obat. Nah teman-teman, bagaimana penggunaan obat yang benar menurut pengalaman saya pribadi supaya kita bisa menunjang mempercepat sebuah penyembuhan saraf tersebut. Jadi teman-teman, obat ini digunakan sebenarnya bukan penyembuh, tapi digunakan untuk menghambat rasa nyeri. Jadi bagi teman-teman, saya rekomendasikan ketika kalian minum obat, ketika habis minum obat, teman-teman kan merasakan sebuah rasa yang enak, rasa yang nyaman, dan teman-teman akan merasakan enak karena rasa nyerinya itu berkurang akibat bius dari obatnya. Ketika obatnya habis, maka teman-teman kan rasa nyerinya akan bertambah. Ketika teman-teman merasa enak karena dibius obat itu, nah teman-teman kan tubuh teman-teman mau digerakkan kan enak. Ketika teman-teman merasakan hal tersebut, maka teman-teman harus melakukan sebuah peregangan. Jadi ketika habis minum obat kan rasanya enakan, jadi dilakukan peregangan, digunakan untuk melonggarkan otot-ototnya, melonggarkan tulang-tulangnya, supaya tonjolan saraf tersebut ini tidak semakin menekan saraf yang menyebabkan nyeri kita semakin menjalar. Jadi harus teman-teman ketika habis minum obat, teman-teman itu harus melakukan peregangan. Nah peregangannya seperti apa contohnya, saya sudah membuatkan di video-video selanjutnya, mohon maaf teman-teman, video-video sebelumnya, karena di playlist saya di channel ini, silahkan kunjungi channel saya sudah memberikan sebuah gerakan-gerakan yang bagaimana teman-teman ketika sudah minum obat, teman-teman melakukan sebuah peregangan, maka rasanya akan semakin enak teman-teman. Nah ketika bius dari obat tersebut habis, itu kan ketika setelah melakukan peregangan nih teman-teman, ketika melakukan peregangan itu rasanya akan sedikit sakit. Karena apa? Karena kita tidak terbiasa melakukan sebuah peregangan, karena kita awalnya hanya mengonsumsi obat-obat saja untuk meredakan nyeri, tapi kita tidak diimbangi dengan peregangan. Ketika obatnya habis, biusnya habis, maka rasa sakitnya akan timbul lagi. Nah ketika rasa sakitnya timbul lagi, teman-teman harus meminum obat lagi, ataupun teman-teman bisa menggerakkan tubuhnya atau melakukan peregangan. Jadi obatnya ini hanya suplemen untuk menghambat sebuah rasa nyeri teman-teman. Jadi ketika merasakan rasa sakit, diminumi obat, kemudian dilakukan peregangan untuk meregangkan sebuah penyakit saraf tersebut ini, sebuah lumbal ini yang mengenai saraf. Nah ketika lama-kelamaan kita melakukan hal sedemikian rupa, maka perlahan-lahan kita akan bisa terbebas dari sebuah rasa nyeri tersebut teman-teman. Karena rasa nyeri ini timbul akibat karena tulang belakang kita belum regang. Dan apabila kita tidak melakukan peregangan, tidak melakukan gerakan, dan hanya meminum obat saja, itu kan tidak akan menyembuhkan, hanya akan menghambat rasa nyerinya. Tapi ketika kita minum obat, kemudian kita melakukan peregangan, setelah melakukan peregangan biusnya habis, obatnya itu kan sudah habis, kemudian rasa nyerinya timbul, kemudian kita meminum lagi dan melakukan peregangan lagi, perlahan-lahan kan itu kan tubuh kita bisa terbantu, sehingga otot-ototnya itu kan akan lemas teman-teman, mohon maaf, otot-ototnya itu kan akan lemas, sehingga ketika otot-ototnya lemas, tubuh kita kan tidak kaku untuk digerakkan ke kanan, digerakkan ke kiri, dilakukan peregangan. Nah dengan hal tersebut, maka perlahan-lahan rasa nyerinya itu akan semakin berkurang. Ketika rasa nyerinya semakin berkurang, otomatis kita mengonsumsi obatnya pun juga akan berkurang. Nah cara saya untuk menangani rasa nyerinya tersebut yaitu seperti yang saya ceritakan ini. Jadi ketika rasa nyerinya datang, saya minum obat, kemudian saya melakukan peregangan. Setelah itu, setelah beberapa jam selesai,
setelah berapa jam kemudian rasa nyerinya itu sudah timbul lagi, saya minum obat lagi, kemudian saya melakukan sebuah peregangan. Nah, saya gunakan hal tersebut secara terus-menerus sehingga hal tersebut dapat menyembuhkan saya dan bisa saya rasakan hingga saat ini. Nah, teman-teman, itulah sebuah pengalaman saya bagaimana saya menggunakan manajemen obat sebagai perantara untuk menghantarkan saya terbebas dari kuncian penyakit saraf tersebut. Nah, mungkin video ini dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi teman-teman semua. Dan mudah-mudahan video ini bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana aturan cara pakai sebuah obat ini yang digunakan sebagai perantara untuk menyembuhkan saraf tersebut, teman-teman bisa mengetahui lewat video ini. Dan mudah-mudahan teman-teman jangan sampai video ini berhenti di kalian saja, sebarkan video ini bagi orang-orang yang membutuhkan, dan mudah-mudahan teman-teman segera bisa sukses, segera bisa bebas dari penyakit saraf tersebut. Saya tunggu kabar baiknya lewat di kolom komentar teman-teman. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat, dan terima kasih. Silahkan tunggu video-video saya terkait dengan penyembuhan saraf tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.